Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siska Arwan. Saya Alvin Sandara Lembang. Saya Luniar Siti. Pada materi kelompok kami, kita akan membahas tentang bilangan. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian bilangan, yang kedua jenis-jenis bilangan, dan yang ketiga operasi bilangan. Selamat menyaksikan. Baik, masuk ke dalam materi. Yang pertama pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu hal yang penting dalam matematika, karena matematika tidak akan terlepas dari bilangan. Sistem bilangan dapat diartikan sebagai himpunan dari bilangan-bilangan, beserta sifat operasi yang berlaku di dalamnya, seperti penjumlahan, perkalian, ataupun operasi lainnya. Bilangan adalah suatu unsur dalam matematika yang tidak didefinisikan. Saya akan melanjutkan materi dari saudari saya Siska Arwan, yaitu jenis-jenis bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 jenis bilangan. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan bulat, yang ketiga bilangan rasional, yang keempat bilangan real, dan yang kelima bilangan kompleks. Yang pertama bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang pertama kali muncul dari peradaban manusia. Bilangan asli biasa disimbolkan dengan huruf N. Himpunan bilangan asli itu berupa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan perluasan dari bilangan asli. Sebelumnya bilangan asli itu berbentuk positif, bilangan bulat itu sudah bertambah menjadi bentuk negatif. Adapun himpunan bilangan bulat itu banyak, misalnya negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah perluasan dari bilangan asli dan bilangan bulat. Bilangan rasional merupakan himpunan yang terdiri dari bilangan asli dan juga bilangan bulat, di mana himpunan bilangan rasional itu adalah A per B, di mana A dan B ini adalah himpunan dari bilangan bulat dengan simbol Z, di mana bilangan rasional ini tidak sama dengan 0. Simbol dari bilangan rasional yaitu Q. Selanjutnya yang keempat, bilangan real. Bilangan real itu dapat diilustrasikan dengan diagram Venn yang dapat kita lihat di slide seperti ini. Nah, diagram Venn yang ada di slide ini artinya bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, kita lihat di slide, bilangan rasional disimbolkan dengan Q, dan bilangan irasional disimbolkan dengan Q aksen, saling berkomplement dan bentuk bilangan real. Artinya saling bersatu lah. Jika kita mendengar bilangan real, apakah ada bilangan yang unreal? Nah, bilangan yang unreal ini disebut juga dengan bilangan imajiner, seperti I sama dengan akar dari -1. Bilangan imajiner ini banyak dipakai pada bilangan kompleks. Dan yang terakhir adalah bilangan kompleks. Dapat kita lihat kembali diagram di PPT. Nah, di situ diagram itu terdapat keterkaitan antara P, N, C, Z, Q, R, dan C. P itu seperti kita ketahui itu adalah bilangan prima, C itu bilangan caca, kemudian C huruf kapital itu bilangan kompleks, kemudian N itu sudah saya jelaskan tadi bahwa N itu adalah bilangan asli, Z itu bilangan bulat, kemudian R itu bilangan real, dan C itu bilangan kompleks. Dari diagram Venn di atas atau seperti yang tertera pada PPT, dapat dijelaskan bahwa P itu himpunan bilangan N, kemudian N himpunan bilangan C, C
C. Himpunan bilangan set. Set himpunan bilangan kui, kui himpunan bilangan R, dan dari semuanya itu disebut dengan bilangan kompleks atau himpunan bilangan kompleks. Ya, selanjutnya dapat kita lihat di sini ada tabel yang menunjukkan beberapa tingkatan himpunan. Nah, yang paling di atas itu adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu membawahi semua jenis himpunan, tapi di situ ada tertera bilangan imajiner dan bilangan real. Kemudian bilangan real ini terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional itu kembali terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Dan bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif, serta bilangan caca. Kemudian bilangan caca itu, kan bilangan caca itu sama dengan bilangan positif. Kemudian bilangan caca ke bilangan positif terdiri dari 0 dan juga bilangan asli. Kemudian bilangan asli terdiri dari bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Jadi sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya tentang operasi pada bilangan. Nah, operasi hitung pada sistem bilangan ada 4 macam, yaitu operasi tambah, operasi kurang, operasi kali, dan operasi bagi. Yang menjadi dasar dalam operasi pada bilangan adalah operasi tambah. Pengurangan adalah operasi inverse dari operasi tambah. Perkalian adalah penjumlahan berulang, dan pembagian adalah operasi inverse dari perkalian. Nah, selanjutnya keempat operasi itu dikembangkan pula menjadi proses operasi perpangkatan dan operasi logaritma. Nah, sifat-sifat di sini ada sifat-sifat penjumlahan dan perkalian ada 7. Yang pertama, ketertutupan. Nah, ketertutupan pada penjumlahan ini ada A ditambah B adalah bilangan bulat. Sedangkan perkalian ada A kali B adalah bilangan bulat. Nah, sifat yang kedua ada asosiatif. Penjumlahannya A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, sedangkan perkaliannya A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah C. Nah, sifat yang ketiga ada komutatif. Nah, komutatif pada penjumlahan itu A ditambah B sama dengan B ditambah A, B sama dengan B dikali A. Sifat yang keempat ada eksistensi unsur identitas. Nah, penjumlahannya itu A ditambah 0 sama dengan A. Perkaliannya itu A dikali 1 sama dengan A. Nah, sifat yang kelima itu ada eksistensi unsur inverse. Nah, penjumlahannya itu A ditambah dalam kurung min A tutup kurung sama dengan 0. Nah, perkaliannya A ditambah 1 per A sama dengan 1. Nah, sifat yang keenam itu ada distributif. Nah, penjumlahannya itu A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Nah, begitupun dengan perkalian juga. Perkalian dan penjumlahan itu pada sifat distributif itu sama. Nah, terus sifat yang terakhir ada tidak ada pembagi 0. Untuk penjumlahan di sini tidak ada. Nah, untuk perkaliannya itu jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, keduanya ini sama-sama berjumlah 0. Nah, pangkat rasional di sini ada 3. Yang pertama, pangkat bulat positif dalam kurung A pangkat N tutup kurung. Ada 5. Yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah 1. Nah, yang kedua ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, yang ketiga ada dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, yang keempat itu ada dalam kurung A dikali B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, yang terakhir itu ada tutup dalam kurung A per B tutup kurung N sama dengan
dalam kurung A pangkat N per B pangkat N tutup kurung. Nah, yang kedua ada pangkat bulat negatif dan 0. Ada dua. Yang pertama A pangkat min 0 sama dengan A pangkat N. Yang kedua A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, yang ketiga ada pangkat pecahan dan bentuk akar. Ada dua. Yang pertama A pangkat 1 per N sama dengan N akar A. Nah, yang kedua itu A pangkat N per M sama dengan M akar A pangkat N. Nah, bentuk akarnya itu A akar N ditambah B akar N sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung akar N. Oke, itu tadi presentasi dari teman-teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kelompok 2 persilakan.